Ya, mungkin judul video ini terdengar aneh. Aku menyuruhmu berhenti menonton video motivasi, tapi di sini, kamu tetap akan menemukan motivasi. Hanya saja, motivasi ini bukan sekadar kata-kata manis. Motivasi ini memaksa kamu menghadapi kebiasaan burukmu sendiri, dan mulai bertindak nyata. Pernahkah kamu merasa, hidupmu tidak pernah benar-benar berubah? Meskipun kamu sudah menonton ratusan video motivasi, setiap malam, kamu scroll layar ponselmu, mencari satu kalimat ajaib, satu rahasia baru, satu kata-kata yang bisa menghapus semua rasa malas dan kebiasaan burukmu. Dan ketika kamu menemukannya, ada getaran kecil di dadamu, seakan-akan energi baru sedang menyala. Kamu merasa kuat, kamu merasa berbeda, kamu merasa siap berubah. Tapi lalu, waktu berjalan, layar ponselmu mati, kata-kata itu hilang bersama sunyi, dan dirimu masih sama. Kamu bangun esok pagi dengan pola yang sama, melakukan hal-hal yang dulu kamu benci, mengulang kebiasaan yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Ada rasa kecewa yang menumpuk, bukan hanya kecewa pada hidupmu, tapi kecewa pada dirimu sendiri. Seakan-akan motivasi hanyalah candu singkat, yang membuatmu terbang tinggi sebentar, lalu menjatuhkanmu lebih dalam. Kamu mulai bertanya, apa yang salah dengan diriku? Mengapa semua orang bisa berubah hanya dengan menonton motivasi? Tapi aku tetap terjebak di tempat yang sama. Kenyataannya, kamu tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama, menonton motivasi, merasa semangat, lalu tenggelam lagi dalam kebiasaan buruk yang lama. Karena ada kebenaran pahit yang jarang sekali berani diucapkan, motivasi tidak pernah cukup untuk mengubah hidupmu. Dia hanya membuatmu merasa sedang bergerak, padahal kenyataannya kamu masih berdiri di titik yang sama. Mungkin ini terasa menampar, karena kamu ingin percaya bahwa menonton motivasi adalah langkah menuju perubahan. Padahal, kadang itu hanya cara lain untuk menunda. Menunda untuk berhadapan dengan rasa sakit, menunda untuk mengambil keputusan, menunda untuk benar-benar bertindak. Dan semakin lama kamu terjebak di sana, semakin besar jurang antara dirimu yang kamu bayangkan dengan dirimu yang sebenarnya. Jurang itu melelahkan. Jurang itu membuatmu terus mencari motivasi baru. Namun setiap kali kamu mencarinya, kamu hanya menggali lubang yang lebih dalam. Ada kalanya kamu merasa seperti sedang hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Satu dunia yang muncul ketika kamu menonton motivasi, penuh semangat, percaya diri, seakan semua masalah bisa diselesaikan. Dan dunia yang lain, yang muncul saat kamu sendirian, gelap, sepi, penuh godaan yang berulang, membuatmu kembali jatuh pada pola lama. Kedua dunia itu bertabrakan, membuat jiwamu lelah, seolah kamu tidak pernah benar-benar jadi dirimu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah, sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu disiplin lebih penting daripada sekadar semangat. Kamu tahu kebiasaan buruk tidak hilang hanya dengan niat baik. Kamu bahkan sudah hafal teori perubahan yang sering diucapkan para motivator. Namun, semua itu berhenti di kepalamu. Tubuhmu tetap memilih jalan yang sama, langkahmu tetap tertahan di tempat. Itulah jurang yang paling membingungkan, jarak antara pengetahuan dan tindakan. Kamu bisa mendengar kata-kata bijak setiap hari, tapi begitu kesempatan untuk berubah datang, entah bagaimana kamu kembali kalah. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menarikmu ke belakang setiap kali kamu ingin maju. Dan semakin sering itu terjadi, semakin tipis rasa percaya dirimu sendiri. Siklusnya selalu sama. Hari ini berjanji akan berhenti, besok mengulang lagi. Hari ini yakin bisa melawan, besok kembali menyerah. Hari ini berkata cukup sudah, besok berkata hal yang sama untuk kesekian kali. Setiap pengulangan, menoreh luka baru, luka karena gagal menepati janji pada dirimu sendiri. Luka itu lama-lama menjadi racun. Ia mengajarkanmu untuk tidak percaya pada tekadmu sendiri. Setiap kali kamu mencoba bangkit, ada suara kecil di dalam kepala yang berkata, kamu akan gagal lagi. Dan yang menyedihkan, lama-lama kamu mulai mempercayainya. Di saat itu, motivasi tidak lagi terasa seperti cahaya. Ia justru menjadi cermin yang memantulkan betapa rapuhnya dirimu. Kata-kata semangat yang dulu membuatmu bergetar, kini hanya mengingatkanmu pada semua kegagalan yang pernah kamu jalani. Motivasi berubah jadi ironi, bukan obat, melainkan pengingat bahwa luka lamamu belum sembuh. Dan di balik semua itu, ada kenyataan yang menakutkan. Selama kebiasaan burukmu masih kamu biarkan hidup, motivasi hanya akan menjadi ilusi. Ia bisa membangunkanmu sebentar, tapi akan selalu ada tangan tak terlihat yang menyeretmu kembali tidur.
Disitulah perang batinmu yang sesungguhnya terjadi, bukan melawan rasa malas, tapi melawan dirimu yang sudah terlalu nyaman dalam keterpurukan. Perubahan tidak datang dari kalimat indah yang kamu dengar, tetapi dari langkah kecil yang berani kamu ambil meski terasa menyakitkan. Motivasi bisa memberi arah, tapi hanya tindakan yang bisa memindahkanmu dari tempatmu berdiri, dan tindakan itu tidak harus besar. Satu penolakan terhadap godaan hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 janji kosong yang kamu bisikan pada dirimu sendiri. Cobalah untuk tidak berpikir terlalu jauh. Kamu tidak harus langsung menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu hanya perlu menang sekali hari ini, menolak satu kebiasaan yang melemahkanmu, menyelesaikan satu hal kecil yang selama ini kamu tunda, memilih satu jalan yang lebih sehat dari yang biasanya kamu ambil. Karena kemenangan kecil yang berulang jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan sebentar. Disiplin tidak lahir dari motivasi, melainkan dari keberanian untuk menghadapi rasa sakit. Rasa sakit ketika kamu menolak kesenangan sesaat. Rasa sakit ketika kamu memilih bekerja meski malas masih menempel. Rasa sakit ketika kamu berdiri tegak, melawan kebiasaan buruk yang sudah lama mengikatmu. Namun justru dari rasa sakit itulah karakter terbentuk dan identitasmu perlahan berubah. Saat tubuhmu bergerak, pikiranmu ikut berubah. Semakin kamu melangkah, semakin jelas kamu menyadari bahwa motivasi terbesar bukan datang sebelum tindakan, tapi setelahnya. Rasa bangga karena berhasil melewati satu hari tanpa mengulang kesalahan jauh lebih kuat daripada kata-kata siapapun di luar sana. Dan rasa bangga itu hanya bisa lahir dari pengalaman langsung, bukan dari tontonan. Disitulah kamu mulai melihat sebuah kebenaran sederhana. Kamu tidak butuh lebih banyak kata-kata, kamu butuh lebih banyak tindakan. Kamu tidak butuh janji baru, kamu butuh bukti baru. Dan bukti itu lahir setiap kali kamu memilih untuk melawan. Meski hanya satu langkah, meski hanya satu hari, pelan-pelan, rantai yang dulu mengikatmu akan mulai melemah. Bukan karena motivasi yang kamu dengar, tapi karena keberanian yang kamu lakukan. Setiap langkah kecil yang konsisten adalah palu yang memukul rantai itu, hingga suatu hari ia patah. Dan kamu benar-benar bebas dari lingkaran yang selama ini mengekangmu. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti sesuatu yang sederhana namun dalam. Bahwa motivasi bukanlah sesuatu yang harus kamu cari di luar, tapi sesuatu yang lahir dari dalam. Dari setiap luka yang kamu hadapi, dari setiap rasa sakit yang kamu terima, dan dari setiap kemenangan kecil yang kamu perjuangkan. Berhentilah mengira bahwa kata-kata bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah mendengar cukup banyak, lebih dari yang kamu butuhkan. Yang kurang bukan kalimat baru, melainkan keberanian untuk benar-benar berhenti dari kebiasaan yang sama. Hidup tidak menunggu sampai kamu siap. Ia terus berjalan, menit demi menit, hari demi hari, meninggalkanmu kalau kamu tidak bergerak. Dan setiap kali kamu menunda, kamu sedang menyerahkan sedikit demi sedikit kendali atas dirimu sendiri. Saatnya mengambil kembali kendali itu, tidak dengan menonton motivasi, tetapi dengan melakukan satu tindakan nyata, sekecil apapun. Karena dari tindakan kecil itulah lahir keyakinan baru. Dan dari keyakinan baru itu lahir hidup yang berbeda. Jadi berhentilah berlari dari dirimu sendiri. Hadapi kebiasaan burukmu, meski sulit, meski sakit. Karena pada akhirnya, motivasi sejati bukan yang kamu dengar, melainkan yang kamu buktikan dengan langkahmu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.